Nada Salom. Katakan bersama saya anak yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya telah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan khotbah yang saya sudah sampaikan juga tentang bagaimana posisi kita ketika kita lahir dari Allah. Alkitab bilang kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Yang pertama, karena kita tidak ada di bawah hukum Taurat. Kalau sudah tidak ada hukum Taurat, maka apa? Dosa tidak lagi diperhitungkan. Selain itu, kita juga oleh Alkitab dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 disebutkan bahwa kita telah dilahirkan kembali dari Allah. Kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi, hanya ada satu dosa yang tetap diperhitungkan sebagai dosa, yaitu apa? Ketidakpercayaan. Tapi tidak mungkin kita lakukan, karena kita orang percaya. Itu sebabnya disebut bahwa orang percaya tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena dia percaya. Tidak mungkin dia tidak percaya. Dan kita harus tahu bahwa dengan demikian, Alkitab dalam Roma 8 ayat 1 bilang apa? Tidak ada lagi penghukuman atau penghakiman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini juga harus kita pegang. Dan yang lebih penting lagi, Alkitab juga bilang dalam kitab Timotius, bahwa hukum Taurat itu bukan untuk orang benar, tapi buat orang yang durhaka. Hari ini saudara sudah menerima kasih karunia, sudah diselamatkan, saudara sudah metanoia, hari ini saudara adalah orang benar. Kalau hukum Taurat itu bukan untuk orang benar, berarti itu bukan untuk saudara. Nah, hari ini kita akan teruskan bagaimana kita melihat sesungguhnya ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, apa yang membuat kadang-kadang kita masih bisa jatuh dalam kesalahan yang menurut pandangan hukum Taurat itu dianggap sebagai dosa. Karena kalau kitab Yohanes menggambarkan bahwa ada dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Berarti masih ada dosa tapi yang tidak mendatangkan maut. Berarti kita harus lihat hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi menghukum kita karena tidak mungkin kita jatuh dalam dosa. Karena hanya ada satu dosa yang dibiarkan sebagai dosa yang diperhitungkan, yaitu ketidakpercayaan, bukan? Berarti urusan sama Tuhan sudah beres. Sekarang berarti vertikal, sekarang tinggal horizontal. Kadang-kadang kita masih salah sama sesama kita dan lain sebagainya. Kenapa kita masih bisa jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang menurut pandangan hukum Taurat disebut sebagai dosa? Atau di dalam surat-surat Yohanes dianggap sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut, atau dalam pandangan Paulus dianggap sebagai keinginan daging. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Hari ini kita coba lihat apa yang membuat Tuhan berperkara dengan manusia dulu. Allah berperkara dengan manusia pada saat perjanjian lama. Dia berperkara dalam perjanjian lama berdasarkan perbuatan eksternal manusia. Jadi apa yang dihasilkan dalam kelakuannya yang dipandang Tuhan bahwa kalau dia berbuat baik maka dia akan diberkati. Tetapi kalau misalnya dia melenceng, dia miss the mark. Dosa itu artinya miss the mark. Apa itu istilahnya? Melenceng, meleset, tidak tepat sasaran. Maka apa yang terjadi? Dia bukan cuma hanya dihukum, tapi dia juga dikutuk. Dan kutuk itu mengejar sampai 3-4 keturunan, bahkan sampai 10 keturunan. Tetapi dalam perjanjian yang baru, Allah tidak berperkara dengan hasil perbuatan eksternal, tapi berperkara dengan manusia, Pak, di dalam hatinya. Makanya seperti yang Pastor Ivan sampaikan dan juga kita selalu belajar di sini, bahwa hanya ada dua kebenaran dalam Alkitab. Kebenaran karena perbuatan, hasil dari pekerjaan manusia, padahal tidak ada seorang pun yang benar. Dan yang kedua, kebenaran karena iman, apa yang dari hati. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru, Tuhan tidak berurusan dan berperkara lagi dengan perbuatan manusia. Karena apapun yang terjadi, batin kita kalau udah rusak, kalau udah jelek, hal-hal baik dari luar, itu hanya memberi pengaruh sementara buat hati dalam manusia itu. Misalnya, naturnya memang udah jahat. Ya, kalau dia buat baik, itu karena orang baik sama dia. Hewan-hewan juga kayak begitu. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru, Tuhan mengubahkan sifat kita yang manusia lama yang berdosa menjadi manusia baru, sehingga mengalir keluar sesuatu yang sungguh-sungguh baru, yang berbeda dengan apa yang terjadi dengan sifat manusia lama kita. Nah, jadi kemudian di dalam perjanjian baru, sifat manusia lama ini kemudian disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dikuburkan, sehingga kemudian
lewat itu ketika kebangkitan Yesus, kita juga dibilang Alkitab dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ini bukan tentang manusia lama yang dipoles, diketok magic, terus dia berubah menjadi bagus karena tadinya rusak. Berarti saudara bukan ciptaan baru, tapi ciptaan daur ulang. Benar nggak? Manusia yang mati, yang lama, itu adalah manusia sifat yang benar-benar sudah dimatikan. Tetapi yang baru ini yang berbeda. Karena yang lama itu lahir dari turunan Adam, sedangkan yang baru ini lahir dari Allah, dari Kristus. Diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya jadilah manusia baru, yaitu sifat ilahi kita. Karena di dalam kita, yang baru ini tidak lagi punya sifat korup, tapi punya sifat yang ilahi, maka apa yang ilahi itu akan memproduksi sesuatu yang baik, yang lebih baik, dan makin hari makin baik oleh karena pekerjaan yang ditaruh Tuhan di dalam diri kita. Dan akhirnya apa? Kita berbuat baik, hasil dari apa yang kita percaya. Ya, right believing produce right living. Nah, kemudian inilah yang membuat kenapa Allah berperkara dengan manusia. Kalau kita lihat dalam Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, dalam NKJV, terjemahan di sini saya sisipkan juga, disalibkan bersama Dia supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Di sini dibilang apa? Manusia lama kita telah turut disalibkan dan dikuburkan mati bersama Kristus. Kalau kita lihat baca Roma 6 ini kan konteksnya tentang baptisan, menggambarkan seseorang yang ditenggelamkan, artinya dikuburkan, kemudian dia bangkit menjadi manusia baru. Pertanyaannya, bagian mana kita yang mati? Tubuhkah? Kalau saya disebut lahir baru dan saya yang lama sudah mati, bagian mana yang mati? Tubuh saya masih hidup, pikiran saya masih jalan. Yang dimaksudkan adalah sifat dosa, roh manusia yang lama yang turun dari Adam. Itu yang dimatikan, dikuburkan. Supaya tubuh dosa hilang kuasanya karena sudah dimatikan. Sedangkan ketika kita percaya kepada Kristus, kita lahir baru bukan dari Adam. Tapi dari siapa? Dari Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya yang percaya adalah manusia super sempurna yang tidak dapat berbuat dosa lagi karena saudara lahir dari Allah. Nah, kemudian di sini dibilang apa? Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tadinya kita diperbudak, bukan? Diperbudak oleh dosa, oleh keinginan daging. Saudara mau lihat bagaimana di zaman-zaman dulu, kalau seorang budak dia hidup, ditakdirkan nasibnya sebagai seorang budak, apa yang membuat dia merdeka dan bebas dari budak? Apa? Nggak ada. Kecuali kematian. Begitu dia mati, itu saat dimana dia merdeka dari perbudakan. Nah, saudara mau tahu kapan saudara dibebaskan dari perbudakan? Ketika manusia lama saudara sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Itu saatnya saudara merayakan kematian saudara dan merayakan kehidupan kembali saudara dalam Kristus. Dan pada saat Natal kita bersukaria karena Natal bukan berbicara tentang kelahiran Yesus saja, tapi berbicara tentang kelahiran kita juga di dalam Kristus. Jadi jangan lupa ya, tanggal 16 ajak saudara punya keluarga untuk datang merayakan Natal bersama supaya semua orang bisa diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. 2 Korintus 5. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita lihat di sini dibilang kita ini ciptaan baru. Ciptaan baru ya, bukan ciptaan daur ulang, bukan ciptaan hasil reparasi, bukan hasil modifikasi. Please jangan sampai berpikir saudara itu karena punya manusia lama, saudara berusaha berbuat baik, tadi saudara ringsek rusak karena hasil tabrakan dosa, kemudian saudara berusaha memperbaiki diri, self-healing atau apa namanya itu, kemudian saudara memiliki perasaan bahwa, oh mungkin saya sudah sempurna. Dan inilah yang disebut manusia baru. Bukan. Tetapi apa? Manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Nanti kita lihat lagi di bawahnya. Nah, kita ini kalau untuk sesuai dengan kita punya mau, kita tidak bisa melihat tentang kemuliaan kesempurnaan kita. Karena hanya kita yang rusak, yang kita merasa kita sudah baik. Dengan cara agama bilang apa? Lu rajin ke gereja aja. Makanya apa? Kalau saudara menjadi seorang pembunuh, kemudian saudara bunuh orang, rajin aja gereja 1 tahun. Perasaan membunuh saudara pasti hilang. Karena saudara merasa
bahwa saudara sudah jadi orang benar menurut ukuran perbuatan baik saudara selama 1 tahun. Padahal kalau mau diungkit-ungkit, dosa saudara masih ada. Makanya waktu itu saya pernah cerita sharing tentang saya kena tilang elektronik, pernah juga saya khotbahkan di sini. Nah, ketika saya kena tilang, berarti dosa tilangan itu kan terekam. Saya nggak bisa nego sama polisi, Pak, saya pendeta, saya banyak berbuat baik, banyak lampu merah saya nggak langgar kok, banyak perbuatan saya satu nggak bisa dihapus, tidak bisa, dosa tetap dosa. Saya harus membayarnya atau orang bayar surat tilang buat saya, baru saya bebas. Nah, ternyata itu tidak membuat saya menjadi manusia yang sempurna. Lalu, hanya Kristus yang bisa membuat kita menjadi manusia yang sempurna. Nah, di sini dia bilang apa? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini tidak lagi berbicara, Bapak Ibu, mari kita rajin bergereja, beribadah, supaya nanti suatu saat kedatangan Tuhan, baru kita merasakan pembaharuan kita yang baru itu. Tidak, Alkitab bilang ketika saudara percaya, yang baru sudah datang, tidak tunggu nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sesungguhnya saat di mana saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ saatnya saudara memiliki kehidupan yang baru, memiliki roh yang baru, pribadi yang baru, yang sempurna, yang tidak sama lagi dengan manusia yang lama. Coba lihat ayat berikut, Efesus 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau saya mau pengen kudus dalam versi agama ya, umumnya apa? Mari kita rajin ke gereja, kita berdoa 24 jam sehari. Kalau bisa kita tidak makan, tidak minum, kita berpuasa supaya dengan menahan diri dengan segala cobaan dan godaan, feeling kita menjadi kudus. Itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Itu manusia, dia punya keinginan supaya dia kelihatan suci. Nah, orang Israel juga begitu kan? Pada saat mereka mau memilih hidup di bawah hukum Taurat, Tuhan bilang apa? Kuduskan dirimu 3 hari, nggak boleh buat dosa apapun, termasuk suami-suami, nggak boleh dekatin istrinya atau menjamah perempuan manapun. 3 hari mereka sudah menaati itu pun datang Tuhan bilang gini, kamu tidak bisa masuk, kamu harus ada dalam batas. Bayangkan, menurut mereka sudah kudus, mereka tidak bisa masuk mendekat kepada Tuhan, tapi mereka ada dalam batas. Seorang siapapun, binatang ke manusia nggak boleh lewat dari gunung ini. Dia lewat, dia mati, walaupun dia 3 hari juga sudah tidak ngapa-ngapain. Nah, sedangkan di sini manusia baru kita, ini manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Karena Allah melihat tidak ada satu orang pun yang berbuat baik yang membuat dia jadi sempurna. Sehingga Allah menciptakan kita yang baru, yang serupa dan segambar Allah. Karena kita serupa dan segambar Allah, sebagaimana Yesus benar dan Yesus kudus, demikian juga kita diciptakan segambar dan serupa Dia, kudus dan benar. Dan kehendak Allah inilah yang membuat kita otomatis menjadi kudus dan benar, bukan hasil usaha kita, karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kehendak Allah. Lebih baik mana? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Kehendak Allah, karena pasti Allah berfirman pasti jadi. Manusia punya keinginan, punya rencana, tapi Tuhan punya rencana yang lebih berhasil. Ya kan? Nah, kalau kita ada di posisi ini, kita harus ingat bahwa inilah yang membuat kenapa orang percaya itu harusnya dia tidak bisa jatuh lagi dalam dosa karena dia sudah dijadikan ciptaan yang baru. Nah, firman Tuhan dalam Korintus bilang apa? Roh kita menyatu dengan Roh Kudus dan keduanya menjadi satu. Sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Seperti kalau misalnya saudara bikin minuman yang udah dicampur, mix. Ya kayak misalnya teh, ada air, ada gula, ada teh. Kalau diaduk-aduk, suruh diuraikan mana air, mana gula, mana ini. Udah bisa, nggak bisa karena udah bersatu. Ya kan? Nah, roh Allah, roh manusia itu bersatu. Dan artinya bahwa roh ini tidak bisa dirusakkan, tidak bisa tercemari oleh dosa. Dan juga tidak bisa mati karena roh ini kekal dan hidup sampai selama-lamanya. Sehingga roh ini juga tidak bisa jatuh dalam dosa. Makanya dia bilang gini, kita yang telah dilahirkan kembali dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Tapi pertanyaannya, mengapa orang percaya masih bisa berbuat salah? Karena tiap hari kenyataan kita masih buat salah kan? Mari kita lihat, mengapa orang percaya masih melakukan kesalahan? Yang pertama, karena pikiran yang belum diperbaharui. Itu yang pertama. Roma 5 ayat 12. Dosa masuk oleh satu orang dan menjalar ke semua orang. Saya rangkum aja ayat itu supaya gampang dijelaskan. Jadi dosa masuk lewat siapa? Lewat Adam. Kemudian dengan sendirinya menjalar kepada semua orang. Nah, akhirnya semua orang ini merasa dia sebagai orang berdosa. Ya kan?
apa yang terjadi? Semua perbuatan-perbuatannya dituntut oleh sifat manusia lamanya yang naturnya sudah berdosa. Sehingga dosa itu selalu memerintah tubuh ini untuk melakukan segala keinginannya. Sampai di mana kita tahu bahwa kita sudah diciptakan lagi serupa dan segambar Allah. Ini grade-nya lebih tinggi jauh di atas manusia lama kita. Pikiran kita dulu ada pikiran yang lama, ya. Pikiran yang masih bobrok, pikiran yang masih kolot. Kenapa kolot? Masih ada di zaman dulu. Di dalam posisi yang serendah mungkin seperti ini. Di dalam manusia kita yang sudah jatuh. Sedangkan sekarang kita sudah diciptakan sempurna. Pikirannya belum nyampe. Ngerti nggak? Jadi kalau bahasa sederhananya, otak lu tuh belum nyampe. Lu masih di posisi yang lama. Sedangkan tiba-tiba udah diciptakan sempurna. Yang tadi mati kan bukan pikiran kan, bukan juga tubuh kan, tapi roh manusia lama, tapi pikiran masih ada kan. Itu sebabnya kenapa saudara datang ke gereja. Saudara datanglah ke gereja untuk mendengarkan firman kasih karunia, firman yang murni, supaya pikiran saudara diperbaharui terus-menerus, bahwa saudara bukan manusia lama, tapi saudara adalah manusia yang sempurna, yang lahir dari Allah, yang tidak dapat berbuat dosa lagi. Dan firman kasih karunia ini akan terus membangun pikiran kita. Itu sebabnya harusnya di mana-mana yang namanya KKR, apa itu artinya? Kebaktian kebangunan rohani. Tidak memvonis manusia atas dosanya, tapi harusnya menunjukkan dia keberadaan dia yang benar dalam Kristus. Benar nggak? Ketika dia sadar bahwa dia adalah manusia baru yang tidak dapat berbuat dosa lagi, maka actingnya, tingkah laku hidupnya adalah sebagai orang benar. Tapi kalau dia sebagai orang berdosa, tuh sama orang berdosa, bro, kalau masih begitu, ya namanya juga manusia. Maunya apa? Tenggelam terus di situ kayak babi kan suka banget berkubang. Tapi kalau sudah menjadi orang benar, ketika jatuh salah, dia akan menyadari, saya padahal sudah jadi orang benar, tidak seharusnya saya sama seperti yang dulu. Jadi apa? Pikirannya diubahkan. Kalau saudara masih sadar dosa, sadar akan dosa, memiliki kesadaran akan dosa, saudara akan gemar terus melakukan dosa. Tapi kalau saudara sadar akan kebenaran saudara dalam Kristus, saudara tidak mau lagi berbuat dosa. Itu sebabnya perkaranya adalah karena pikiran yang belum diperbaharui. Rohnya sudah baru, otaknya belum nyampe. Supaya otaknya nyampe, datanglah terus dengar firman kasih karunia, dengar kebenaran kebaikan firman kasih karunia, level otak kita naik sejajar seperti roh kita. Tapi kalau pergi keluar dengar lagi tentang motivasi diri dan mari kita membangun kehidupan kita supaya kita berkenan kepada Allah. Allah mana yang saudara ingin diperkenankan sedangkan saudara belum sempurna aja, Tuhan sudah berkenan kepada kita. Nah ini yang belum dimengerti sama orang-orang. Kemudian yang kedua yaitu gangguan eksternal. Gara-gara otak yang belum nyampe tadi, kemudian ditambah sama keinginan daging, kompak nih berdua kerjasama. Lalu nurutlah untuk melakukan segala sesuatu yang menurut hukum Taurat diperhitungkan sebagai dosa. Paulus menggambarkan bahwa ini adalah perbuatan kedagingan. Ya. Buah kedagingan sudah nyata, ya banyak sudah nanti bisa lihat. Tapi kita supaya fokus sini supaya jangan kemana-mana. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari mana? Dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ayat ini tidak boleh ditafsirkan bahwa seseorang akan mati binasa, mati masuk neraka, karena dia melakukan perbuatan daging. Karena Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang begini, kalau kamu nabur daging, dalam daging, keinginan daging, maka kamu akan menuai kebinasaan, bukan kebinasaan kekal, tapi kebinasaan dalam daging. Kalau kita mismanajemen tentang kesehatan, makan sembarangan, tidur tidak cukup, itu sama seperti kita menabur dalam daging. Lalu apa yang terjadi? Kita sakit-sakitan, loyo, tidak berdaya, tidak punya kemampuan, patah semangat, dan lain sebagainya. Itu di mana? Bukan tentang roh, karena roh itu diciptakan sempurna kan? Yang jadi lemah di mana? Dalam tubuh kita. Jadi kita menuai kebinasaan di mana? Dalam tubuh kita. Ya, banyak hal kita melakukan dosa di dalam tubuh ini, maka kita akan menuai konsekuensi natural di dalam tubuh ini. Walaupun nanti suatu saat kita akan masuk surga, tapi kita hidup tidak berkemenangan di dunia. Nah itu yang Tuhan gak mau. Maunya supaya kita sudah menang di surga, kita juga menang di bumi. Itu semua karena apa? Pikiran kita yang tidak diperbaharui, ditambah dengan keinginan daging. Kloplah. Roh jadi ngalah. Makanya Alkitab bilang begini, tubuh lemah, roh itu penurut.
Di mana-mana strategi perang yang namanya lemah harusnya lebih mudah dikalahkan. Tapi kenyataannya tubuh lemah tetapi tidak bisa dikalahkan. Yang kita salahin setan. Setan udah dikalahkan Tuhan Yesus. Sesungguhnya dia tidak berurusan secara langsung lagi dalam kehidupan kita. Yang ganggu kita adalah keinginan daging sendiri. Kita dicobai oleh keinginan-keinginan sendiri kan? Kenapa? Karena misalnya gini. Hari ini begitu saudara pulang capek dari gereja atau lagi dari kantor kerja, saudara pulang di rumah lapar, pikirnya selalu ada makanan enak, makanan kesukaan, biasanya lebih enak di rumah kan? Pikirnya udah ada, ternyata nggak ada. Kita bisa marah-marah. Hei, saya sudah transfer 100 juta setiap hari untuk beli makanan enak, kenapa hari ini nggak ada? Mulai emosi, karena lapar, keinginan daging bisa membuat satu masalah yang disebut sebagai dosa. Benar nggak? Kita bisa marah orang, kita bisa mengomel-ngomel sampai 3 minggu berikutnya. Bisa. Karena apa? Pikiran yang belum diperbarui ditambah keinginan daging. Coba bayangkan, kalau saudara kurang tidur, maka di kantor dimanapun saudara itu moodnya jelek. Benar nggak? Senggol bacok. Oke? Jadi saudara nabur daging, tuai juga daging. Saudara bacok orang, dibacok balik. Walaupun saudara diselamatkan, tapi hidup saudara tidak merdeka. Tuhan gak mau itu. Mau supaya kita memiliki kemerdekaan. Untuk itu apa yang harus kita rubah? Cara kita berpikir tentang diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita sama dengan anaknya, maka kita juga harus melihat bagaimana Allah memandang kita sama seperti Allah memandang Yesus anaknya. Kudus, sempurna, benar, diterima, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus pegang. Nah, tubuh ini harusnya hamba. Tubuh ini harusnya hamba. Saya tidak boleh bilang anak buah, karena anak buah bisa kasih masukan ke bos. Kalau hamba tidak boleh. Hamba diem, ya, mati baru dia merdeka. Kebanyakan kita jadikan tubuh kita ini tuan, terbalik. Jadi tuannya daging, begitu keinginan daging, lapar, marah-marah, emosi, marah-marah, semuanya kita jadikan tuan. Maka apa? Hidup kita diperhamba oleh keinginan tubuh. Ya, jangan salahkan setan sekali lagi jauh-jauh. Memang dia adalah penyebab utamanya, tapi dia sudah selesai dengan Tuhan Yesus. Sekarang keinginan daging itu muncul di dalam diri kita. Makanya kalau orang sudah mati dalam Kristus, berbahagialah dia, karena dia sudah tidak punya keinginan daging, dia bebas, merdeka, senang di sorga. Jadi kalau orang dunia bilang, kasihan dia mati, kasihan lu yang masih hidup. Lalu yang masih sengsara dengan keinginan daging, sedangkan mereka di sorga sudah tidak punya lagi keinginan daging yang membuat mereka terseret di bermacam-macam kedukaan. Nah, kalau kita lihat di sini, tubuh harus pilih. Dia harus memilih hidup tunduk kepada roh manusia yang telah dilahirkan kembali 100%, atau tunduk kepada pikiran yang belum diperbaharui. Jadi mau pilih yang mana? Yang pertama, roh manusia yang telah dilahirkan kembali 100%. Saudara 100% sehat. 100% serupa segambar Allah. Saudara 100% diberkati. 100. Itunya jangan heran bahwa kalau saudara diberkati, ada saudara punya teman yang bilang gini, pinjam dulu 100. Supaya jangan putus silaturahmi. Sampai sini saudara ngerti? Jadi apa yang perlu saudara ubah? Pikiran saudara. Jangan boleh berpikir saudara orang berdosa. Karena saudara punya acting sama seperti orang berdosa. Kalau orang benar, dia punya acting sebagai orang benar. Nah, sampai di sini kita harus mengerti dan memahami apa yang harus kita jaga. Kita lihat di next slide supaya pikiran kita terus diperbaharui. Yang pertama, ini hanya pengulangan, repetisi supaya kita tahu dan ingat dan catat terus. Pertama, jangan memiliki kesadaran akan dosa. Oke, tadi kita udah belajar. Kemudian, miliki kesadaran akan pengampunan dari Tuhan Yesus. Berikutnya, memiliki kesadaran akan keberadaan kita yang benar. Roma 4 ayat 25, Yesus mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita, tapi dia bangkit untuk membenarkan kita. Sekarang kita adalah orang benar, bukan orang berdosa lagi. Kemudian yang keempat, supaya pikiran terus diperbaharui apa? Terus mendengar firman kasih karunia. Pertama, karena ini membangun kita. Yang kedua, menganugerahkan warisan yang kita telah terima bersama Kristus di dalam kita. Jangan kita memiliki kesadaran akan dosa sama seperti kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Coba kita lihat Ibrani 10 supaya kita lebih memiliki pandangan yang lebih luas dan banyak secara komprehensif di situ. Ibrani 10 ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya baca dulu nanti saya jelaskan.
Hukum agama Yahudi hanya memberikan gambaran yang samar-samar tentang hal-hal yang baik yang akan datang dan bukan gambaran yang sebenarnya dari hal-hal itu. Tidak mungkin hukum itu dapat menyempurnakan orang yang datang menyembah Allah dengan membawa persembahan, walaupun tiap tahun harus dipersembahkan kurban-kurban yang sama. Andai kata orang-orang yang menyembah Allah itu benar-benar sudah dibersihkan dari dosa, mereka tidak lagi akan mempunyai perasaan berdosa. Dan kurban tidak akan dipersembahkan lagi, tetapi nyatanya kurban-kurban yang dipersembahkan setiap tahun itu justru memberi ingatan orang akan dosa-dosa mereka. Sebab memang darah sapi dan darah kambing jantan tidak dapat menghapuskan dosa. Hukum agama Yahudi hanya memberikan gambaran yang samar-samar. Kalau gambaran ini, ya ada orang bisa sketsa menggambar dengan lebih jelas. Ada patung, bisa merepresentasikan aslinya dengan jelas. Tapi sesungguhnya bahasa aslinya adalah pseudo, bayangan. Bayangan, ya bayangan. Saya tidak bisa contohkan, karena di sini lampu mengelilingi saya. Jadi saya tidak punya bayangan apapun. Sebagaimana kalau kita dalam Kristus dengan cahaya kemuliaan yang mengelilingi kita, maka kita tidak punya bayangan masa lalu atas dosa dan manapun. Saya tidak bisa hampir menemukannya. Ini bayangan di sini masih ada sedikit karena sinar terangnya tidak sempurna, tapi terang yang sesungguhnya Kristus kalau datang, saudara tidak akan pernah menemukan bayangan saudara dimanapun. Nah, kalau berbicara tentang bayangan, maka contoh ya, kalau sinar terang dari sini, kemudian saya berjalan kemari, jadi lampu cuma hanya satu lampu spotlight dari situ, nah saya berjalan kemari, maka bayangan saya akan nampak panjang dan mendahului saya ke sana. Nah, itulah hukum Taurat. Dan pada saat saya berjalan, maka ketika saya sudah sampai di sana, tiba-tiba orang yang di sana sebelumnya melihat, oh ini kayaknya bayangan Pastor Jamie. Nah, begitu saya sudah sampai di sana, mereka tidak menghargai saya, mereka terus mencari, bayangannya kemana? Padahal orangnya sudah sampai di situ. Nah, saudara kalau di posisi itu, saudara mau melihat bayangan atau mau melihat cahaya kemuliaan Allah? Itu sebabnya dibilang bahwa hukum agama Yahudi itu hanya bayangan. Hari ini kita menerima jelas Yesus Kristus sendiri tentang korban-korban itu. Ya, kemudian dibilang apa? Tidak mungkin hukum itu dapat menyempurnakan orang yang datang menyembah Allah dengan membawa persembahan. Kalau itu mungkin, tidak dilakukan terus-menerus. Coba kalau saudara ngerasa begini, saudara punya utang, ya kan? Kalau saudara mampu membayar sekaligus, berarti saudara percaya bahwa saudara sudah tidak punya utang. Kalau saudara masih nyicil setiap tahun, saudara memiliki kesadaran masih punya hutang. Cicilan apa saja, rumah, mobil, atau apa. Saudara tiap bulan datang, saudara memiliki kesadaran masih punya hutang. Tapi kalau saudara tidak datang lagi, hanya dua, memang saudara memang kabur, atau ada orang yang sudah bayar, atau sudah lunas. Benar? Nah, ketika orang Israel waktu ada dalam hukum Taurat mereka terus-menerus datang, mereka terus memiliki kesadaran akan dosa. Karena di waktu itu, korban ini tidak menghapus dosa, hanya nutup. Baunya masih di situ. Maka dengan membakar korban, harum korban itu ya bisa dikatakan mengkamuflase dosa buruk bau dosamu. Jadi sementara Tuhan yang harusnya mau marah nggak jadi karena sudah ada aromaterapi yang baik. Dan hari ini the best aromaterapi datang dari sorga yang menghapus dosa dunia, hanya wangian kemuliaan Kristus yang dirasakan di sorga, sehingga Bapa di sorga mengalami mood yang sangat baik, yang tidak marah lagi, tidak menghardik kamu lagi. Walaupun bukit bergoncang, gunung-gunung mau pindah kemanapun, kasih setianya tidak pernah beranjak. Kenapa? Karena aroma harum darah Yesus sudah menyukakan Bapa di sorga. Kita lihat lagi. Andai kata orang-orang yang menyembah Allah itu benar-benar sudah dibersihkan dari dosa mereka, mereka tidak lagi akan mempunyai apa? Perasaan berdosa. Nah, ini yang dibilang bahwa jangan kita memiliki perasaan berdosa. Dan nyatanya kurban-kurban yang dipersembahkan setiap tahun itu justru apa? Memperingatkan orang akan dosa-dosa mereka. Kayak tadi saya bilang, tiap bulan saudara masih nyicil, berarti saudara masih sadar, saudara masih punya utang. Tapi kalau sudah tidak punya hutang lagi, karena Yesus sudah membayar satu kali untuk selamanya, saudara bebas, saudara tidak punya kesadaran lagi akan hutang. Bayangkan Yesus sudah bayar, saudara masih bilang gini, saya masih punya cicilan kali ya. Kan aneh namanya. Harusnya memiliki ucapan syukur, datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah melunaskan semuanya bagiku. Next, sebaliknya Kristus mempersembahkan hanya satu kurban untuk pengampunan dosa,
Dan kurban itu berlaku untuk selama-lamanya. Sesudah mempersembahkan kurban itu, Kristus duduk sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan sekarang Kristus menunggu sampai Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Jadi dengan satu korban, Kristus menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Nah, tadi ketika khotbah ini pagi, kemudian ada orang bertanya, "Hei, Tuhan Yesus itu hanya mengampuni original sin, dosa bawaan dari Adam, dosa lainnya tanggung sendiri." Saya bilang begini, coba kalau itu ente, ya, sebagai orang yang menginvestasikan nyawa, dan menginvestasikan nyawa dengan menanggung sebagian, dan orang yang tidak sempurna saudara harap dia menanggung sebagian, maka saudara menginvestasikan dalam kerugian. Yesus mati buat hanya dosa original sin yang dibuat Adam, sedangkan dosa kita ditanggung sendiri. Sedangkan tidak ada orang yang bisa berbuat benar. Sia-sia pengorbanan Yesus kalau berbuat hanya cuma setengah. Yesus mengcover dosamu, semua dosa dunia di dalam tubuhnya, supaya Yesus bisa tenang di sorga. Coba saudara jadi Tuhan, saya jadi hambanya. Saudara mati bagi saya, tapi setengahnya saya yang lakukan, sedangkan saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saudara sia-sia loh korban. Kenapa? Mengharapkan saya yang model kayak begini, yang tiap saat bisa jatuh. Saudara punya korban jadi sia-sia. Saudara gugup, ini manusia, nanti bisa masuk surga enggak ya? Jangankan lu, gue di bumi juga sama, gue juga nggak tahu masuk surga apa enggak. Ya, di sana stres, sini juga stres. Tapi kalau sudah dibayar lunas, dia tenang, kita juga tenang. Karena di sana kepastian, dia pasti datang, di sini yakin juga, dia bisa masuk. Ketika dibayar lunas, itu yang benar-benar lunas. Lu tahu kita orang miskin nggak sanggup dibeliin mobil Ferrari, kita hanya bayar DP, sisanya orang suruh nyicil, matilah dia. Sama aja, itu bukan berkat namanya, meniban malapetaka namanya. Tiap hari makan seadanya, tapi dibeliin mobil Ferrari, DP doang, gitu. Lah bagaimana cara dia nyicilnya? Itu kan membuat dia makin sengsara. Kalau mau ngasih yang namanya anugerah ketiban durian runtuh, itu dibeliin sama bensin-bensin sampai itu mobil rusak, ya itu lain gitu. Benar nggak? Cuma kasih DP ya, biar kita yang DP aja, Bapak yang cicil gimana? DP kan bisa nego berapa aja kan? Yang namanya tanda jadi. Nah, lihat bahwa ini berlaku untuk selama-lamanya. Satu korban berlaku untuk selama-lamanya. Jadi jangan sampai orang yang serasa-rasa sekarang di sosial media dengan pandangan mereka pintar, tetapi itu masih belum diperbaharui, masih merasa di lama. Saudara yang datang di Bethesda, saudara adalah anak-anak yang paling dikasihi Tuhan. Saudara diperbaharui pikiran saudara hari demi hari. Pikiran saudara sama dengan roh saudara sempurna. Kemudian dibilang apa? Jadi dengan satu korban Kristus menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Yang sudah dibersihkan, disempurnakan. Luar biasa Tuhan kan? Nah, sekarang kita lihat lagi di selanjutnya. Apa dia bilang di situ? Nah, saudara-saudara, oleh kematian Yesus itu, kita sekarang berani memasuki ruang Maha Suci. Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru untuk kita, yaitu jalan yang memberikan kehidupan. Jalan itu melalui gorden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Dan kita sekarang mempunyai seorang imam yang agung, yang bertanggung jawab atas rumah Allah. Sebab itu, marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Kita baca pelan-pelan supaya kita bisa mengerti. Oleh kematian Yesus, kita sekarang berani memasuki ruang Maha Suci. Zaman dulu, imam-imam dia bawa masuk di dalam ruang Maha Kudus, itu pasti gugup takut ya, karena kapan saja dia bisa mati, karena dia tahu dari mana Tuhan berkenan apa enggak. Ya kan? Begitu entah dia salah mempersembahkan korban, atau kemarin dia belum mengakui dosanya, kan begitu kan? Kalau kamu gak mengaku dosa, maka Tuhan nanti akan bisa marah sama kamu. Nah, di sini dibilang apa? Bahwa oleh kematian Yesus kita sekarang berani memasuki ruang Maha Kudus. Yesus membuka satu jalan yang baru untuk kita, yaitu jalan yang memberi kehidupan melalui tabir, yaitu tubuh Yesus sendiri. Artinya, selain Yesus atau di luar Yesus, tidak ada jalan kepada Bapa. Karena hanya tabir itu yang sudah sobek. Di atas kayu salib, dia terluka, dihancur-hancuran, terbuka, ya, supaya saudara bisa masuk ke situ. Apa yang terjadi? Gaius Cassius Longinus, yang tombak lambung Tuhan Yesus,
Dia itu orang pertama yang menerima curahan darah Yesus bukan secara simbolik lagi, langsung di wajahnya ketika dia tikam. Dan tombaknya itu yang bukan membuat Yesus mati karena tombaknya. Karena karena hukuman Romawi atau karena tombak si Gaius itu yang membuat Yesus mati, maka korban Yesus tidak akan sah diterima. Karena begini, orang berdosa bawa kambing, bukan dia yang harus bunuh kambing atau dombanya, imam. Nah, makanya Yesus tidak dibunuh oleh siapapun, dia menyerahkan nyawanya. Jadi kalau orang bilang Yesus mati dibunuh, kasihan lu, ya Tuhan lu mati dipantek. Justru enggak, dia justru memberikan nyawanya. Dan ketika dia bilang mati sudah selesai, hidangan udah siap, baru Gaius itu seperti potong kue ulang tahun, dia baru colok begitu. Karena apa? Roti siap dimakan, darah siap diminum. Artinya yang namanya kurban itu sudah siap saji. Kenapa harus langsung? Karena darah domba yang dikorbankan dalam perjanjian lama itu harus masih fresh, yang tercurah. Bukan darah yang sudah beku, enggak. Makanya ketika dia colok lambung Yesus dengan tombak, dari situ keluar darah dan air. Nah, ini anak nih, ngomong anak ya, karena biasa anak-anak lain suka dibully. Padahal dia seorang prajurit yang dipercaya Pilatus. Matanya itu juling. Dalam film The Passion, saudara udah lihat kan? Jadi matanya itu pandangannya tidak sama. Ya, ini digambarkan sama seperti ibu-ibu masa kini yang naik motor, yang sen kanan belok kiri. Ya, begitulah istilahnya. Ya, dan dia selalu dibully dari kecil karena dianggap matanya juling. Tapi saat dimana dia menikam lambung Yesus dan darah Yesus tercurah di mukanya, menurut tradisi Roma Katolik, kemudian sesaat itu juga Gaius ini matanya bisa melihat dengan normal. Dan dia adalah satu orang yang termasuk di dalam orang yang dibaptis oleh rasul-rasul pada saat hari Pentakosta. Dan dia menjadi penginjil Tuhan. Nah, ini yang mau kita lihat bahwa oleh karena lambung yang terluka, maka lahirlah gereja. Sama kan kalau kita lihat dulu perempuan lahir kenapa? Karena laki-lakinya tidur. Lakinya tidur, diambil rusuknya, di bagian yang sama disitulah gereja juga lahir. Lakinya tidur, Yesusnya juga sudah mati atau tertidur. Di saat kedua laki-laki ini rest, maka berkat itu keluar. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu kalau mau dapat berkat, buat suaminya rest. Begitu dia tenang, wah dia bisa nyawer-nyawer saudara. Tapi kalau dia lagi stres, minta duit walaupun cuma 10.000, minta duit melulu. Gitu. Gak tahu apalagi orang lagi susah. Tapi kalau bikin dia tenang, makan enak, tidur ya. Tapi kalau capek, pijit-pijitin dikit, dia udah lelap, wah apa saja deh, mama mau apa saja, ambil aja sendiri di rekening. Ya begitu kan. Ibu-ibunya ketawa bahagia, bapak-bapaknya bilangin, khotbah apa ini? Puji Tuhan. Mari kita lihat. Dan kita sekarang mempunyai seorang imam yang agung. Bapak Ibu, ini kalau anggap kerajaan, protokol kerajaan, ya Alkitab bilang, saudara memiliki keberanian percaya. Terus tiba-tiba saya petantang petenteng, katanya saya sudah dibenarkan. Saya datang ke kerajaan, oh saya orang benar, saya sudah dikuduskan, saya ditebus. Tamu-tamunya bilang gini, siapa itu? Orang gelo dari mana itu? Tapi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar membuat jalan yang baru lewat dirinya. Dia menjadi pengantara kita. Jadi saya tidak harus berdiri, Bapak Ibu, sesungguhnya dulu saya orang berdosa, tapi saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Enggak, justru itu membuat kita takut untuk masuk, benar? Makanya kenapa tabirnya terbuka, tidak ada yang masuk. Yesus yang harus keluar menghampiri semua orang dan membawa mereka masuk melalui tabir. Dan ini ketika dia bilang kita mempunyai seorang imam yang agung, artinya apa? Imam yang agung ini yang membawa kita masuk bersama-sama dengan dia, jadi saudara nggak masuk sendirian. Dan kemudian dialah yang memperkenalkan, Bapa, ini anak yang kita kasihi, dia sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahku, ya, dan dia sudah dibenarkan, diciptakan kembali sempurna sama seperti aku. Dengan begitu kita lebih berani. Coba ya, di sini anggaplah kita masuk ke istana presiden. Kalau tidak punya orang dalam, suruh masuk sendiri, pasti kita bingung. Tiba-tiba bilang gini, woi saya adalah orang penting di negara ini, apaan lu? Tapi kalau misalnya ditemani oleh asistennya atau orang yang percaya, kita punya keberanian masuk kan?
Karena ada yang guide kan, karena ada yang bawa kan, apalagi kita ditebus. Ya, sekarang ini, saudara boleh percaya Allah yang lain, tapi begitu masuk tidak ada yang bawa, saudara masuk sendiri. Mau? Terus dia bilang gini, saya sudah berbuat baik. Apa lu bilang? Mana buktinya? Gitu. Tapi Yesus yang namanya jadi pengantara, pembela kita, yang namanya pembela, kita yang diam, dia yang ngomong. Kita nggak usah membela diri, kita sudah dibela oleh Yesus. Makanya saudara punya keberanian percaya. Itu sebabnya ketika saudara menjadi orang percaya, segala sesuatu beres bersama Yesus. Nah, kita lihat itu, ayat 22. Marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan. Oleh apa? Dengan air yang murni. Apa itu? Firman kasih karunia yang murni. Kan kita udah belajar dari Pastor Ivan kan? Dari Yesus menyembuhkan kita, kemudian air itu menyucikan kita dari pikiran-pikiran kita ketika kita berjalan. Kita nempel debu-debu. Nah, firman kasih karunia yang membersihkan. Nah, ini juga firman kasih karunia, kata dibersihkan dalam Thayer Greek definition disebut washing to cleanse blood out of wounds, yang artinya bahwa ketika saudara mendengar firman kasih karunia, saudara dengan sendirinya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi nggak perlu saudara minta doa, walaupun untuk topang doa boleh. Tapi saudara percaya bahwa saudara mendengar firman kasih karunia, sakit apapun yang ada dalam tubuhmu, Alkitab bilang darah Yesus yang menyucikannya. Dicuci, dibersihkan. Dan itu bukan satu kali, terus menerus. Dan apa yang Yesus lakukan adalah untuk kebaikan kita. Supaya apa? Siapapun yang ada sakit penyakit, Alkitab bilang berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Jadi ketika saudara sakit, saudara dalam kesulitan, ya jangan cari pendeta. Bukan kita tidak mau ditemui, sombong amat loh. Bukan. Tapi kadang-kadang jemaat nih ya, mohon maaf nih saya curhat, karena memang saya yang melayani jemaat, yang telepon, yang itu bersama teman-teman tim. Kalau saya masih layani satu orang, terus ada yang nanya, Pak boleh nanya nggak? Saya belum balas, udah baper duluan. Online kok tidak dibalas? Kan saya masih melayani yang lain. Makanya kalau ada yang bisa dapat nomor pribadi saya, pasti akan terima WA otomatis. Salam, silakan tinggalkan pesan, nanti kita akan hubungi kembali. Nah, sesungguhnya kita terbatas. Tapi kalau saudara datang kepada Yesus setiap saat, Yesus akan menyembuhkan saudara lewat firman kasih karunia-Nya. Kalau saudara berharap kepada pendeta, tidak salah juga. Tapi pikiran saudara tidak diperbaharui. Seperti contohnya apa? Ada yang telepon bilang gini, kami bisa layani pelepasan nggak? Nah, kita harus tahu kebenaran yang melepaskan kita. Tapi mereka bilang, maksudnya tuh yang ditengking, fire. Ya udah beli senjata aja dulu di pasar Gembrong, tembok fire gitu. Kan otomatis keluar sendiri, ngapain suruh pakai pendeta? Kan katanya sama. Tinggal tembak aja ya, kalau saya beli senjata daripada saya ngomong fire terus saya jadi serat. Ibu minta didoain fire gitu. Fire. Apaan sih? Kita perlu pikiran yang dimerdekakan. Ketika kita baca firman Tuhan, Alkitab tidak bilang bahwa Roh Kudus hanya ada di pendeta itu. Tetapi bagi kita yang percaya kita punya kuasa yang sama. Makanya di sini jarang ada pelepasan, karena ketika orang mengalami masalah, yang paling utama bukan juga doa. Kita percaya atas doa. Tapi mereka harus diletakkan pikiran dia itu, harus mengerti kebenaran yang memerdekakan dia dulu. Supaya kita sepakat. Dua orang sepakat, minta apa saja baru ketemu. Kalau saya sepakat, ya enggak. Hanya minta di fire, besok saya enggak ada yang fire dia. Benar enggak? Nah, harus sepakat. Satu saat saya pelayanan sama Pastor Ivan di daerah luar Jakarta lah. Tiba-tiba WL-nya baru nyanyi, ibunya udah begini. Gitu. Saya tangkap tangannya, ibu mau ngapain? Mau jatuh. Ibu dengar firman Tuhan dulu. Ibu jatuh bangun. Kalau pendetanya nggak ada, ibu jatuh. Ibu terkapar-kapar nggak ada yang nolong. Gimana caranya? Ibu tahu kebenaran, walaupun tidak ada pendeta siapapun di muka bumi yang tolong. Firman Tuhan bisa tolong saudara. Ini yang namanya pikiran yang diperbaharui. Saya tidak lagi mencuci tangan supaya tidak melayani jemaat ya. Tetapi dengan demikian, saudara tidak menaruh harapan kepada manusia. Tapi Tuhan yang setiap hari ada dalam saudara, saudara sadar akan itu. Nah, ini kesadaran yang tidak diperbarui, pikiran yang tidak diperbarui, membuat saudara maunya dimanja.
Kalau sakit, saudara pikir, oh ini karena pendeta nggak mau doain saya. Tapi kalau saudara sudah mengerti kebenaran seperti ini, wah, begitu ada sakit, saudara percaya baca firman bahwa ketika saya baca firman kasih karunia, saya percaya bahwa dengan sendirinya saya sembuh pulih total. Karena ini bukan pendeta Jamie yang berjanji, tetapi ini Allah yang bisa dipercayai. Dengan sendirinya saudara punya kekuatan untuk masuk menerima berkat dan benefit dari perjanjian baru. Kenapa? Kita harus lihat dulu di ayat berikutnya, posisi kita di hadapan Tuhan. Lihat. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi posisi kita itu sudah ditempatkan bersama Yesus di sorga. Anggota DPR itu, walaupun dia tidak lagi duduk di kursinya, orang bilang gini, hey, itu anggota DPR. Sama seperti kita. Kita memang belum menempati kursi kita secara fisik di sorga, tapi posisi kita adalah anggota warga kerajaan Allah. Nah, di sini dibilang apa? Sebagaimana Yesus dikasihi, demikianlah kita. Pada saat Yesus dibaptis, Yesus belum memulai satu pekerjaan pelayanan manapun. Benar nggak? Dia belum melakukan satu mujizat pun. Dia belum melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Benar nggak? Tetapi ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun dan suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia belum melakukan mujizat Tuhan. Kenapa Tuhan sudah berkenan kepada dia belum melakukan apa-apa? Hari ini, walaupun saudara belum melakukan apa-apa, mungkin saudara merasa bahwa saudara pendosa terburuk. Allah hari ini, ketika saudara mendengar kabar baik dan percaya, Allah sudah berkenan kepada saudara. Sebagaimana dia berkenan kepada Yesus, demikian juga dia berkenan kepada saudara. Saudara menerima kasih karunia dari Tuhan, karena saudara diterima, dikasihi, dibenarkan, dan mendapat perkenanan dari Bapa. Nah sekarang apapun yang membuat kita masih merasa berdosa, itu adalah pikiran yang belum diperbaharui. Jadi kalau saudara ikut care group, datang belajar firman Tuhan, datang ke gereja, saudara harus pastikan percaya bahwa pikiran saudara yang belum diperbarui harus diperbarui dengan firman kasih karunia. Saudara merasa berdosa dimanapun, tapi begitu saudara komitmen untuk datang gereja, terutama datang ke Bethesda Church, saudara harus meninggalkan pikiran yang mengatakan saudara orang berdosa. Karena di sini hanyalah kumpulan orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Saudara ingat perumpamaan anak yang hilang? Ini disebut anak yang hilang. Berarti dia sudah jadi anak dulu kan? Baru dia hilang. Bukan berbicara tentang orang yang belum mengenal apa-apa, baru diterima. Anak ini adalah contoh pikiran yang belum diperbaharui. Pikiran yang belum diperbaharui bertemu dengan nafsu dagingnya, kemudian dapat warisan, boleh dong seenaknya berbuat dosa. Ini yang dicurigai sama orang. Oh, kalau memberitakan firman kasih karunia, nanti orang seenaknya berbuat dosa dong. Nah, ini adalah mereka yang belum diperbaharui pikirannya, dan dirinya masih dikuasai oleh pengaruh eksternal, itu keinginan daging. Kemudian anak ini pergi menghabiskan duitnya dengan pelacur-pelacur, kemudian jatuh miskin, tidak punya apa-apa, ya, bertemu dengan babi di kandang, mau makan makanan babi, mungkin dalam pikiran lu, di rumah gue lu yang di meja, sekarang kok kita berdua jadi rebutan makanan ya. Jadi dia akhirnya teringat akan bapaknya yang kaya. Dia pulang, ekspektasinya apa? Sepiring makanan. Tapi kenyataannya, dia bukan hanya dapat sepiring makanan, tapi diberikan pesta atas nama dia. Ini dia bukan pulang dan kebetulan papanya bikin syukuran dan dia numpang makan. Enggak, pesta atas nama dia. Begitu dia pulang, dia bilang, Papa, I'm sorry, saya salah, segala macam. Papanya nggak peduli, papanya nggak mau dengar kata-kata minta ampunnya. Papanya hanya mau supaya dia menerima kasih sayang yang bapaknya miliki. Bapaknya menghujani dia dengan ciuman, dengan pelukan. Nggak perlu dia ngomong bilang dia sudah berdosa, segala macam. Tuhan, bapaknya nggak mau dengar. Bapaknya hanya apa? Menganugerahkan kebahagiaan. Secara hak, anak ini sudah tidak punya hak. Juga kita manusia, kita sesungguhnya tidak punya hak. Kita nggak bisa masuk dalam surga, karena darah dan daging tidak bisa masuk dalam surga. Tapi Tuhan membuat kita memiliki akses yang baru, membuat kita yang ngeroh. Saya sudah jelaskan kan, kalau saudara merasa saudara kuat dengan gagah dengan kekuatan saudara, begitu saudara mau masuk di dalam kerajaan surga, akses denied, kartu aksesnya rusak ya. Enggak, bapaknya yang rusak. Gitu. Jadi gimana cara masuk? Kita harus dilahirkan kembali. Darah dan daging kita nggak bisa bawa masuk, tapi roh yang sempurna seperti itu sama seperti kunci akses yang diduplikat. Karena kita serupa dengan Kristus, masuk karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Ketika anak yang hilang, ketika dia kembali, haknya sudah tidak ada. Habis. Tapi kemudian apa? Bapaknya memberikan
pakaian kebenaran, kasih cincin, kasih kasut, berbicara tentang kemuliaannya balik, kuasanya balik, hak kebahagiaannya balik. Itu semua bukan milik dia, milik yang dianugerahkan oleh Bapaknya. Jadi hari ini ketika kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, karena sesungguhnya kita yang lama sudah habis. Kita hanya menerima anugerah yang dari Tuhan. Kita menjadi pribadi yang baru, sehingga kita diterima sebagaimana Yesus diterima. Dan hari ini kita tahu bahwa jangan pernah merasa bahwa saudara orang berdosa, karena saudara tidak diciptakan serupa dan segambar iblis, tapi saudara diciptakan serupa dan segambar Yesus. Di sekumpulan orang percaya di sorga, saudara termenung. Loh kenapa bro? Gua merasa gua masih orang berdosa. Lah ini kan bukan kumpulan orang berdosa. Karena di dalam terang tidak ada gelap. Nah ini yang kita harus taruh terus dalam pikiran kita. Supaya kita tahu bahwa sesungguhnya kita diampuni, itu benar-benar diampuni. Kita lihat ayat berikutnya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi sejauh timur dari barat, sedalam tubir laut, dia sudah melempar dosa saudara, tidak diingat-ingat lagi pelanggaranmu. Tapi setiap kalau saudara datang, Tuhan, saya telah berbuat dosa. Katanya sudah tidak diingat. Kalau yang ungkit. Gitu. Nah, di sini dia tulis apa? Dengan menempatkan iman kita dalam firman kasih karunia Allah, itu semua akan memperbaharui apa? Pikiran kita. Kalau pikiran kita mulai baik, maka kita mulai lancar perbuatan baiknya. Dengan demikian kita bukan hanya memiliki keberanian percaya, tapi kita berani juga mengambil semua manfaat dari perjanjian baru. Saya bukan cuma diselamatkan loh, saya diberkati. Apa saja yang saya pegang, pasti diberkati. Tapi sekarang setelah saudara memiliki keberanian percaya, pikiran saudara diubahkan, maka saudara percaya apa yang saudara kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Itu benefit dari perjanjian baru. Saudara sakit disembuhkan, saudara beban berat diberikan kelegaan, yang sakit penyakit itu disembuhkan semuanya. Bahkan saudara ketika Roh Kudus ada dalam saudara, seperti Kristus ketika dia dibaptis Roh Kudus ada dalam dia, maka dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Nah ini benefit dari perjanjian baru yang kita dapat dari hasil pikiran kita yang sudah diubahkan. Karena kalau pikiran kita belum diubahkan, kita sama seperti hamba. Ayat terakhir bilang begini, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris, saudara dan saya ahli waris, tapi kalau belum akil balik, sedikit pun kita atau ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada apa? Roh-roh dunia. Di sini bilang apa? Kita semua ahli waris kan? Tapi kalau belum metanoia, otaknya masih kolot di manusia yang lama, belum diperbarui oleh firman kasih karunia untuk standarnya yang paling the best level, topnya, maka saudara itu nggak beda sama hamba. Paulus berbicara ini karena dia mengambil suatu kebiasaan adat dari Romawi, karena dia adalah warga negara Rom, kata dia dalam pengakuan dalam Alkitab. Kebiasaan orang Romawi waktu itu adalah setiap tanggal 17 Maret, anak-anak yang belum akil balik, ketika dilihat bapaknya, oh ini anak sudah dewasa, maka ada perayaan Liberalia yang namanya di situ disebutkan bahwa oh anak ini sudah akil balik. Jadi perayaan itu seperti akan mengganti toga mereka dengan toga virilis, toga yang baru adalah toga kedewasaan. Tadinya dia punya toga tuh bajunya cuma putih polos, tapi kemudian dia sudah mulai pakai toga yang berwarna, yang biasanya dipakai oleh hakim, pendeta, atau orang-orang yang sudah hikmatnya dan lebih tinggi. Nah itu makanya Paulus menggunakan pendekatan budaya Romawi itu untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya walau kita ini ahli waris, tapi pikiran kita tidak perbaharui, ya sama aja kayak hamba. Itu sebabnya firman kasih karunia yang memberitahu kita bahwa level kita bukan orang berdosa, tapi level kita adalah orang yang sudah dibenarkan di posisi yang sama ditempatkan dengan Kristus. Dengan berpikir begini, perubahan berpikir itu yang membuat kita apa? Sudah akil balik. Kita mendapat hak sepenuhnya kita dalam Tuhan. Karena kalau masih di dalam perwalian kan, wali yang menikmati, anak masih kecil, wali yang urus kita tunduk sama wali. Tapi pada saat kita sudah akil balik, hari itu kita mengalami yang namanya memiliki semua kekayaan. Kalau kita masih merasa orang berdosa, jangankan berkat, diampuni pun kita mikir belum. Bagaimana kita bisa dapat berkat? Orang kita saja masih belum diampuni. Tapi kalau kita sudah diampuni, dibenarkan bukan karena usaha kita, karena kita diciptakan baru sama seperti Tuhan,
Kita bukan cuma hanya itu, semua benefit perjanjian baru ada dalam diri kita. Nah, hari ini kita lihat bahwa demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia kan. Makanya masih banyak orang yang bilang gini, Pak, doa saya dong. Saya mimpi semalam sepertinya ada roh katak dalam kepala saya. Ya, di rumah saya sepertinya ada kuntilanak. Di dalam diri saya sepertinya ada jinnya. Ingat baik-baik, kalau saudara belum akil balik, saudara akan berakting seperti itu kan? Pak, doain saya dong pelepasan, biar saya kejang-kejang gitu supaya tahu itu sudah keluar. Kalau belum kejang-kejang rasanya belum keluar, Pak. Ini mau perasaan atau kenyataan sih? Jadi kita melayani perasaan orang gitu, padahal kebenarannya harusnya dia sudah diselamatkan, dilepaskan oleh firman kasih karunia. Tapi dia maunya kalau nggak kejam, nggak oke gitu. Ya gimana ya? Karena masih dalam pikiran yang lama. Tapi kalau sudah di dalam pikiran yang baru, maka roh yang ada dalam saya lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Itu sebabnya Alkitabnya bilang kita dulu takluk kepada dunia kan, roh-roh dunia kan. Tapi begitu kita tahu bahwa roh kita itu kelas yang lebih tinggi karena roh kita sudah menyatu dengan roh Allah, maka roh dunia akan tunduk kepada kita. Tidak usah kita usir, dia sudah akan minder sendiri. Apa contohnya minder? Dulu anggaplah kita pacaran sama anak kampung, dua-duanya sama-sama anak kampung. Ya saya tidak lagi menghina anak kampung, tapi maksudnya anggaplah dulu kita sama-sama rakyat jelata. Sekarang kalian kasih karunia, kita sudah dijadikan rakyat jelita. Karena tampaknya sudah sama seperti Kristus, jadi nggak jelata lagi. Jadi dulu misalnya punya pacar anak kampung, terus dia putusin, dia cari orang lebih baik. Nah kemudian sekarang kita sudah dibenarkan jadi orang yang punya level grade lebih tinggi. Kira-kira menurut saudara, mantan sih rindu pengen balik. Tapi dia lihat ini orang udah neces amat ya sekarang ya, sis. Kayaknya dia bukan level saya lagi deh. Dia mulai minder gitu ya, nggak mau lagi deketin. Tanpa diusir, begitu lihat dia pasti menjauh. Itulah setan ketika saudara mengetahui kebenaran saudara yang benar, nggak usah saudara usir, dengan sendiri dia minder. Karena dalam diri saudara ada merek Kristus yang membuat saudara lebih branded daripada orang-orang dunia. Nah inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya mulai dari sejak hari ini kita harus tahu apa yang harus kita buat. Kita harus mengerti bahwa firman kasih karunia yang mengubah pikiran kita supaya kita serupa dan segambar Allah. Supaya dalam diri kita tidak berkecamuk antara dosa, perbuatan baik lah segala macam. Tapi kalau kita sudah percaya yang benar, ya sebagai seorang yang bukan rakyat jelata tapi rakyat jelita, maka gaya kita beda sama yang namanya rakyat jelata. Kita punya gaya sebagai bangsawan. Yang kalau bicara tentang kotor-kotor, najis tralala. Benar nggak? Karena kita tidak mau lagi kepada kita yang dulu. Karena kita yang dulu sudah mati. Dan kita yang baru bukan akan datang, tapi sudah datang. Biarlah firman kasih karunia menjadi berkat buat kita, supaya semakin hari pikiran kita semakin diperbarui. Jadi inilah saatnya saudara menerima kemenangan saudara dalam Kristus. Diberkati saudara. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, firman sudah Hamba sampaikan. Kami percaya biarlah firman kasih karunia boleh mengubahkan mereka dalam pikiran mereka kepada pikiran Kristus, yaitu mereka tidak takluk lagi kepada roh-roh dunia, dan mereka sekarang fokus untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Bukan tentang mereka yang dulu yang dibawa bersama kekuatan jahat iblis dan semua dosa-dosa mereka. Tapi mereka sekarang menaruh pikiran mereka kepada Kristus, di mana mereka telah didudukkan bersama-sama dengan Allah. Dan kami percaya bahwa kasih karunia-Mu yang jadi perisai buat anak-anak-Mu, supaya di mana saja mereka berjalan melangkah, mereka berperilaku dan berakting sebagai bangsawan surgawi. Ini bukan berbicara tentang kesombongan, tapi mereka tahu dan sangat percaya diri, memiliki keyakinan, keberanian percaya untuk datang menghampiri tata Allah, karena mereka bukan cuma hanya diselamatkan, mereka menerima warisan yang terbaik dari Tuhan. Ketika mereka sakit, mereka dengan sendirinya percaya bahwa mereka punya hak untuk disembuhkan. Mereka punya hak diberkati ketika mereka mulai kurang sesuatu yang baik. Karena Raja Salom, Yesus Kristus, telah memberikan salomnya kepada kita, sehingga kesehatan, prosperity, damai sejahtera kekal, keutuhan, dan kesempurnaan turun di dalam kehidupan kita yang percaya.
Dan sejak saat Shalom Tuhan ada, semua orang yang percaya tidak akan pernah kekurangan satu hal yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus.